Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun kalian berada. Malam ini saya akan mencoba bercerita tentang rumah sakit angker di Surabaya. Cerita ini berasal dari cerita sahabat saya sendiri, Samuel, yang kapan hari ketika saya bercerita tentang pendakian pertama saya di Gunung Welirang, dia mencoba untuk menghubungi saya dan ingin bercerita sebenarnya untuk jadi narasumber langsung, tapi karena dia menginginkan saya yang bercerita, maka saya akan coba ceritakan malam ini tentang rumah sakit angker yang dimana dia bekerja di situ. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe untuk segera subscribe, like dan komen, atau share juga di Facebook dan lain-lain. Kita mulai ceritanya sekarang. Oke man, aku mau cerita tentang cerita yang pernah dialami oleh Samuel, temanku ini. Jadi dia ini bekerja di sebuah rumah sakit gitu kan. Sebelumnya dia pernah berkarir di bank swasta. Lalu kemudian di tengah perjalanan itu ibunya mengalami sakit keras gitu kan. Dia ini ayahnya sudah lama meninggal ketika dia SMP itu sudah lama meninggal. Ketika di masa kuliah sambil bekerja itu, waktu dia kerja di bank itu, ibunya mengalami sakit parah. Kemudian dia punya inisiatif untuk keluar dari pekerjaan dan fokus untuk ngurusi ibunya di rumah sakit waktu itu. Nah, singkat cerita, dia selama ibunya sakit itu dia ada di rumah sakit terus, siang malam dia ngurusi ibunya itu. Jadi dia yang merawat ibunya sendiri selain suster dari rumah sakit, karena ada bagian-bagian sensitif yang perlu dirawat oleh si Samuel sebagai anaknya gitu kan. Beberapa kali aku juga sering datang ke rumah sakit itu, sering menemani sampai malam, kadang juga menemani tidur di rumah sakit itu, paginya aku pulang gitu. Karena waktu itu aku juga masih kuliah, sama-sama kuliah dan kerja yang freelance gitu. Suatu ketika ajal juga ajal menjemput ibunya dipanggil oleh yang kuasa, akhirnya ibunya meninggal. Dan si Samuel yang sudah terlanjur tidak punya pekerjaan, akhirnya dia juga putus kuliah karena nggak bisa membiayai kuliahnya. Lah, kita sebagai teman-teman dekatnya juga khawatir juga tentang perekonomian dia, karena sudah tidak ada orang tua, pekerjaan tidak ada gitu kan. 2 bulan dia pengangguran, lalu sepeda motornya juga dijual. Jadi ketika tidak punya apa-apa lagi, dapat kabar baik dari temanku juga yang kebetulan satu sekolah dulu. Dia baru aja kerja di sebuah rumah sakit. Jadi rumah sakit ini rumah sakit baru di Surabaya, rumah sakit baru yang membutuhkan banyak karyawan. Dan kebetulan temanku yang satu sekolah ini itu butuh orang gitu loh. Jadi kami merekomendasikan si Samuel ini gitu, karena sesama teman juga kan. Akhirnya si Samuel datang interview ke rumah sakit itu. Begitu awal kali datang itu dia sempat pinjam sepedaku, karena dia tidak punya transportasi kan. Dia pakai sepedaku datang untuk interview di rumah sakit itu. Begitu pertama kali Samuel datang di rumah sakit itu, dia ngelihat, loh, ini bukannya rumah sakit ini didirikan di atas lahan bekas pabrik. Jadi dulu itu ada pabrik, sebelum jadi rumah sakit itu adalah pabrik
Aku lupa pabrik apa itu, Samuel juga lupa, cuman yang jelas itu pabrik pernah mengalami kebakaran dan ada korban yang tewas di situ gitu. Nah, tapi ketika si Samuel datang ke rumah sakit itu, dia sempat berpikir seperti itu. Ini kan dulu bekas pabrik yang kebakaran, sekarang didirikan rumah sakit. Jadi ada gedung rumah sakit itu sekitar 5 lantai, gitu kan. Gedungnya mewah, serba baru semua. Nah, dia sempat berpikir seperti itu di depan gedung itu. Cuman karena dia butuh pekerjaan juga, ya sudah, akhirnya tetap dia masuk interview. Karena ini juga kenal sama temanku yang sudah ada di situ, akhirnya prosesnya nggak begitu panjang interview ini. Apalagi rumah sakit ini juga butuh karyawan, gitu kan, butuh karyawan yang banyak. Nah, singkat cerita si Samuel ini bekerja di situ. 3 minggu berjalan itu dia cuman masa-masa training yang dijelaskan tentang pekerjaannya. Aku masih ingat dia cerita pada 3 bulan awal itu memang kerjanya masih serabutan. Memang dia ditempatkan di di departemen housekeeping yang ngurusi laundry dan segala macam itu, ganti spray dan lain-lain. Cuman di sisi lain dia juga membantu di bidang-bidang lain, misalnya pengurusan jenazah, terus ngurusi, kadang bantu di bagian sopir ambulan dan lain-lain. Pokoknya pada kali itu masih serabutan kerjanya. Nah, ada satu ketika itu di rumah sakit itu ada yang namanya code blue. Code blue itu jadi semacam panggilan untuk pasien-pasien yang darurat. Jadi begitu ada panggilan code blue itu semua karyawan yang bertugas itu wajib datang langsung ke IGD untuk ikut membantu pasien yang lagi kritis itu. Jadi pada hari itu ada panggilan code blue. Jadi begitu semua serentak menuju ke IGD. Waktu itu Samuel itu bantu proses, jadi ada satu orang pasien kakek-kakek itu yang sudah kritis itu istilahnya di detak jantungnya di strum gitu kan. Dia bantuin dokter yang bertugas kali itu. Dia ngeliat juga bapak-bapak itu kakek-kakek gitu kan, kondisinya kakek-kakek tua gitu. Nggak lama itu 5 menit berjalan kondisi seperti itu kritis itu, akhirnya kakek ini tidak tertolong, meninggal. Nah, kakek ini berasal dari Solo, keluarganya itu Solo, anaknya itu satu-satunya yang sudah berumah tangga itu di Solo. Waktu itu datang ke situ, ketika tahu bahwa bapaknya sudah meninggal, dia segera ngurus surat untuk kematian itu. Dan anaknya ini berinisiatif untuk bapak saya diurusi jenazahnya di sini aja, maksudnya dimandikan, dikafani, disolatkan di sini, nanti biar nyampe Solo segera dimakamkan, karena saudara-saudaranya jauh-jauh, ada yang di luar negeri juga gitu. Hari itu sore itu anaknya ini segera pulang ke Solo, tapi naik pesawat. Jadi bapaknya rencananya dikirim naik mobil jenazah dari sana menuju ke Solo. Nah, waktu itu ada satu sopir jenazah namanya Pak Budi, kalau nggak salah itu. Pak Budi ini ngajak temanku si Samuel untuk pergi ke Solo ngantarkan jenazah ini, karena pada waktu itu karyawan juga nggak banyak, masih terbatas kan, apalagi kerjanya masih serabutan. Nah, Samuel ini kan tadinya shift pagi, berhubung ini mengantar jenazah ini malam, maka dia menerima ajakan itu gitu loh. Dia terima, apalagi juga dapat fee di luar itu gitu loh. Oke, mereka berangkat akhirnya ngantar jenazah kakek ini pakai mobil jenazah menuju ke Solo. Mereka berangkat jam 7 malam menuju ke Solo. Waktu itu belum ada tol seperti sekarang. Begitu nyampe kita tahu di daerah Caruban apa Saradan itu, hutan-hutan jati itu. Nyampe situ itu di tengah perjalanan itu kaca belakang jenazah itu ada terbatas kaca itu, dibatasi kaca itu ada yang gedor, dak gitu. Nah, berhubung 2 orang ini, Pak Budi dan Samuel ini, sopir jenazah dan Samuel ini juga itu pengalaman pertama mereka ngantar jenazah gitu. Jadi mereka juga kaget gitu kan.
Cuman karena itu kondisi di tengah hutan yang hutan jati dan gelap dan nggak ada keramaian, akhirnya mereka memutuskan untuk tetap jalan. Sam, siapa ngetuk tadi Sam? Gak ngerti Pak. Ya wes lanjut. Tapi mereka sambil ketakutan gitu, terus gitu. Terus nggak lama masih di hutan jati itu ada ketukan lagi dari dalam, dak gitu. Akhirnya Pak Budi ngambil inisiatif, itu mobil jenazah itu agak dikencengin. Begitu nyampe ada kayak alun-alun itu ada keramaian sekitar jam 9 jam 10 itu dia minggir sejenak untuk ngecek gitu loh di dalam itu. Siapa tahu ada apa-apa gitu. Jadi mereka turun, dibukalah itu tadi, ternyata nggak ada apa-apa, masih terbungkus rapi gitu, kafan di dalam peti kayu gitu aja. Jadi nggak ada apa-apa, cuman mastiin aja ini. Ditutup lagi, mereka berangkat lagi. Singkat cerita mereka sampailah di Solo, terus jenazahnya diserahkan, terus mereka dapat uang fee itu untuk mereka pulang kembali ke Surabaya. Di tengah perjalanan mereka melewati hutan-hutan jati tadi yang gelap tadi. Itu kondisi sudah jam 1 pagi, jam 1 dini hari. Ketika mereka lewat situ, itu ada yang gedor lagi dari belakang, dak, persis seperti itu. Lalu mereka saling toleh, terus mereka mikir di belakang ini jenazah sudah tidak ada, masih ada yang ngetuk gitu loh. Akhirnya mereka tetap jalan, sekali lagi dikencengin sama mereka. Terus dia bilang, Sam, kita cari warung dulu Sam yo. Asli kita cari warung Sam, si kata Pak Budi gitu, karena Pak Budi ini sudah ngerasa ketakutan sekali gitu loh. Begitu ada warung, mereka berhenti. Pak Budi pesan, Sam, kamu tiruin cara aku, kita pesan nasi goreng dengan cabai yang banyak supaya pedas. Kalau nanti pedas, kita konsentrasi kita itu nggak akan takut sama kalau ada gangguan di belakang. Jadi kita konsentrasi sama pedasnya itu. Nah, berhubung si Samuel ini nggak suka pedas gitu, jadi nggak bisa Pak, saya nggak bisa makan pedas gitu. Ya wis lah, kalau gitu aku aja yang makan pedas. Jadi dia itu makan nasi goreng sama cabai yang banyak gitu. Bener kan? Jalan lagi, nggak lama digedor lagi dari belakang itu, dak gitu. Akhirnya mereka minggirkan mobil, terus dia itu minta ke toko-toko itu koran bekas itu untuk ditempelin di belakang supaya nggak kelihatan gitu. Jadi kan kalau kaca itu masih kelihatan dari kaca spion belakang itu, supaya nggak ganggu gitu loh. Takutnya nanti ada penampakan apa malah ganggu konsentrasi mengemudi gitu. Akhirnya ditutup sama koran gitu. Ketika ditutup sama koran, jalan lagi lah mereka. Jalan lagi sampai di rumah sakit itu pagi hari sekitar subuh hari gitu. Nah paginya si Samuel kan langsung bertugas lagi. Dia harusnya ambil shift pagi, karena posisi masih ngantuk, dia pilih untuk tukar shift sama temannya, biar temannya yang masuk, terus dia ambil shift malam supaya bisa istirahat gitu loh. Akhirnya si Samuel ambil shift malam agar bisa istirahat, tapi dia tetap kondisi di rumah sakit. Malamnya sekitar jam 8 dia bangun untuk cek log, karena cek log masuk jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Ketika dia cek log, ada sopir ambulan dan sopir jenazah lagi yang selain Pak Budi, namanya Pak Tony. Nah Pak Tony ini juga orang baru juga, dia tidak pernah punya pengalaman menyupiri mobil jenazah atau ambulan gitu. Pak Tony ini rencana memang mau nyuci mobil jenazah, karena takutnya kalau sewaktu-waktu dipakai biar nggak ditegur sama atasan gitu loh. Nah Pak Tony punya inisiatif mengajak si Samuel, karena yang bertugas malam itu hanya si Samuel yang ada di ruangan itu. Jadi ruangan sopir dan ruangan karyawan itu ada di pojok gitu loh, di pojok rumah sakit belakang gitu. Sam, temenin aku Sam nyuci mobil jenazah, takutnya nanti ditegur sama si bos gitu. Oh iya Pak, ditemenin sama Samuel nyuci mobil itu tadi, mobil yang digunakan untuk ngantar jenazah semalam itu. Begitu Pak Tony nyuci, si Samuel duduk-duduk kan di sebelahnya. Terus Samuel kepikiran, Pak Tony, sorry aku lupa, aku tadi masih nyalain komputer, belum tak matikan.
nanti ketahuan si bos aku kena komplain gitu. Yo sik saya menunggu aku dulu, aku masih nyuci gitu. Aku takut saya. Walah pak, enggak apa-apa pak. Sebentar toh, aku langsung balik sini lagi. Iya ta, beneran loh Sam, cepetan loh Sam balik. Iya pak. Samuel balik ke tempat ruangan tadi, ruangannya untuk matiin komputer, rencananya gitu. Lah saat si Samuel kembali, belum lama si Samuel balik itu, Pak Tony itu sambil nyuci-nyuci daerah ban mobil dan samping-sampingnya itu ada suara muncul seperti gini loh, dak dak dak. Dicari sama Pak Tony, ini suara apa gitu kan. Dipikir si Samuel ini lagi ngodain Pak Tony gitu loh. Sam, dia bilang, ojo ngare aku loh Sam, aku kewedian loh Sam. Sam, ternyata nggak ada yang balas sih gitu loh. Wah, Samuel ini udah aku. Akhirnya dia lanjutin nyuci. Suara itu masih ada, dak dak. Jadi suara itu dari mobil memang, mobil yang digedor-gedor, dak 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 gitu. Si Pak Tony masih ngelanjutin, ini suara apa sih? Dicari, dia muteri mobil jenazah itu, diputeri satu-satu gitu, dilihat ini nggak ada apa-apa. Begitu dia lanjutin nyuci, suara itu muncul lagi, dak dak. Kayaknya memang arahnya dari atas mobil gitu. Dilihat di atas mobil nggak ada. Terus habis itu dia memutari mobil itu tadi, di atas itu ternyata ada kakek-kakek itu, dia pakai tongkat, dia duduk di atas mobil jenazah itu sambil mainan kakinya gitu, dak dak, sambil wajahnya itu ngelihat Pak Tony gini, dak dak, sambil ketawa. Langsung Pak Tony itu ngelempar kanebo, lari ke pos satpam depan itu, lari. Terus bilang ke satpam itu, rek, aku diwedeni rek. Wah, kurang ajar aku. Wedeni apa pak? Wono kakek-kakek duduk di atas mobil jenazah sambil mainan kaki, dak dak. Nah, saat Pak Tony ini ke pos security, si Samuel kan datang, habis matiin komputer tadi, datang ke mobil jenazah, dicari Pak Tony ini nanti. Pak Tony tadi katanya suruh nemenin, kok kanebo ditinggal gitu. Nah, si Samuel berencana mau nyari Pak Tony ini kemana gitu loh, mungkin ke pos security, nongkrong di sana gitu. Begitu Samuel berbalik ala, ada suara ini tadi, dak dak dak. Si Samuel noleh ke atas itu, ya itu tadi ada kakek-kakek itu sambil mainan gini, dak, kakinya itu diayun-ayun ke mobil, dak, sambil senyum ke Samuel gitu kan, dak dak. Lari juga Samuel itu ke pos security, nemuin Pak Tony. Pak, apa Sam? Aku tadi nyamperin sampean ke mobil jenazah, dilihatin kakek-kakek duduk. Wow, sama Sam, aku juga Sam. Wes kita di sini ya Pak. Jadi mereka itu melekan di pos security itu sampai pagi gitu. Paginya berita itu nyebar kan ke rumah sakit kan, ke sesama karyawan kalau ada apa ini kakek-kakek gitu yang kemarin meninggal itu. Jadi dia kakek-kakek duduk di situ sambil dak-dak lah. Semua karyawan itu kalau lewat di parkiran, terutama di parkiran mobil jenazah itu selalu takut gitu loh. Dia minta temen gitu, dia minta ditemenin gitu. Nah, kejadian itu akhirnya sudah menyebar infonya ke teman-teman. Kalau bahwa di daerah sana itu terkenal angker di daerah parkiran situ. Nggak ada yang berani ke sana kalau sendirian, apalagi malam-malam gitu kan. Kejadian itu berlangsung. Nah, pada suatu ketika beberapa bulan setelah itu rumah sakit itu mengadakan acara gathering karyawan gitu. Gathering karyawan untuk merekatkan hubungan bersama karyawan itu lokasinya diambil di rooftop. Jadi di lantai 5 atas itu ada kayak bangunan di atas gedung itu yang terbuka gitu loh. Rencananya mau diadakan di situ. Nah, ini infonya seperti ini. Di lantai 5 itu memang dikhususkan untuk hotel. Gitu loh. Di rumah sakit itu dikhususkan untuk hotel untuk keluarga pasien yang nginep gitu loh. Jadi bisa buka kamar hotel itu tadi gitu. Tapi selama beberapa bulan buka itu hotel itu enggak pernah ditempatin. Karena memang belum ada yang nyewa hotel itu gitu loh. Dan memang desas-desusnya memang banyak yang diganggu di lantai 5 itu, di hotel itu tadi gitu loh. Banyak karyawan-karyawan yang kadang cleaning service yang bersihin sesuatu itu kadang ditampain
hantu di situ gitu. Nah, kali itu gathering dilaksanakan di rooftop. Jadi semua karyawan itu hampir 2 hari 2 malam itu lembur di rumah sakit, tidur di sana gitu loh. Nah, satu ketika Samuel itu yang bagian dekor meja di dekor taplaknya gitu kan, dikasih taplak dihias gitu. Nah, waktu itu malam kedua si Samuel dekor itu dia waktu bangun malam, jadi dia kan tidur di situ, bangun jam 8 malam, dia kepikiran, aduh tugasku belum selesai rek itu. Padahal besok sore itu acaranya sudah berlangsung. Jadi malam itu dia mungkin saking kecapean, banyak tugas yang dikerjakan, akhirnya dia kepikiran jam 8 malam itu aku harus beresin tugasku itu. Dia jalan sendirian ke lantai atas itu, ke rooftop, ngelewati lantai 5 hotel itu tadi. Jadi begitu dia naik tangga, itu dengar ada suara langkah orang jalan. Begitu sambil jalan itu kayak anak atau orang, lebih dari satu orang, pokoknya itu dia jalan tangga gitu. Dak 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 dak. Samuel berhenti. Sopo iku rek? Samuel tanya gitu kan. Ternyata nggak ada yang balas sih. Samuel jalan lagi, dak 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 dak. Di bawah itu dengar suara kayak orang jalan juga, dak 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 gitu. Wih, sopo itu? Dari Samuel gitu. Ternyata nggak ada yang balas sih gitu. Terus begitu nyampe di lantai 5 itu antara tangga itu kan mesti ada kayak satu lantai gitu kan, yang ada kaca menghadap keluar gitu. Itu ada ibu dan anak, dia itu lagi duduk, bukan lagi duduk, dia lagi berdiri tapi menghadap ke kaca luar. Jadi ibu sama anak itu saling bergandengan, dia itu menghadap keluar. Jadi si Samuel itu yakin bahwa ini bukan orang karena nggak ada orang di sini. Terus si Samuel bilang, "Bu, nyari siapa? Sama nyari siapa?" Ibu ini nggak jawab gitu. Oh, ya wis gak direken. Dia jalan naik ke atas. Begitu mau nyampe ke rooftop itu, si Samuel noleh. Ternyata ibu sama anak ini noleh ke arahnya Samuel, itu wajahnya itu meleleh kayak bekas kebakar gitu. Wajahnya meleleh yang merah kayak orang habis kebakar itu. Lah si Samuel itu yang bawa taplak itu, taplaknya dilempar. Oh, demit. Jadi dilempar ke orangnya, 2 orang ini yang ibu-ibu sama anak ini hilang. Terus gitu. Jadi Samuel bilang, oh demit itu, hilang dia. Diambil lagi taplaknya. Dia tahu, si Samuel itu kalau diganggu dia tahu. Akhirnya dibawa taplaknya, dia masuk ke rooftop itu tadi. Jadi antara lantai 5 menuju ke rooftop itu ada kayak pintu yang terbuat dari alumini itu, yang kalau kena angin itu dadak-dadak gitu. Dibuka, dia sendirian di situ. Itu sekitar jam 8:30 kan, tadi jam 8, jam 8:30 malam itu dia sendirian di situ. Beberapa memang sudah ada yang didekor meja-meja itu, hanya kurang beberapa meja yang belum didekor, jadi dia beresin yang belum itu tadi. Nah, sambil dia puter MP3 itu, dia kan suka lagu-lagu Iwan Fals itu, dia puter sambil nyanyi-nyanyi, namaku Bento, sambil santai gitu. Itu rokok ditaruh di samping sini kan, sambil nyantai gitu. Rumah dia sambil nyanyi-nyanyi. Giliran di lagu ini dia nyebutkan Bento 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 gitu, nyanyi kan, Bento Bento. Ternyata dari sana ada yang nyauti Bento gitu. Udah, siapa ini, kurang ajar. Nah, si Samuel itu nyeletuk gini, kon ojo nggarai aku tak untal kon kok. Ayo garano aku tak untal kon kok. Si Samuel bilang gitu. Dia ngelanjutin nyanyi habis itu. Maling kelas story sambil beresin taplak meja, maling kelas. Giliran yang Bento Bento Bento, bilang lagi dari sana ada suara Bento bilang gitu. Suara cowok gitu. Wah, dia mulai nggak enak dia. Karena dia itu sendirian di situ gitu. Tapi ada suara yang nyauti Bento gitu. Dia taruh, habis itu disamperin. Jadi sumber suaranya dari mana, disamperin sama dia. Ada kayak gudang itu kan, ruangan gudang itu disamperin. Ternyata nggak ada siapa-siapa gitu kan, nggak ada siapa-siapa. Dia ngelanjutin benerin meja itu tadi. Saat dia benerin meja, MP3 dimatiin karena dia ngerasa ada yang ganggu. MP3 dimatiin, dia beresin meja,
rokok itu jatuh, rokok yang ditaruh di sini itu jatuh, tek, jatuhnya itu lucu banget, kayak ada yang narik gitu loh, serut, rokok itu jatuh, ngelinding ke arah sana, kayak ketiup angin. Tapi kalau ketiup angin kan gini, seret gitu, itu enggak, ketiup angin pelan-pelan gitu, kayak ada yang giring ke sana. Udah dibiarin aja, oh di sana rokoknya ya, biarin. Setelah ini beres, rencananya mau ngambil rokok di sana. Ternyata begitu mau berdiri, rokoknya sudah ada di depan persis gitu loh. Duh, kurang ajar. Dia ngerasa ada yang ngerjain kan? Wah, kurang ajar berarti. Terus rokoknya diambil, terus dia bilang gini lagi, udah wes, kalau kamu ganggu aku, tampakkan wujudmu. Mbok kira aku takut enggak takut, tampakkan wujudmu. Rokok ditaruh sini lagi. Terus akhirnya dia ngerasa ada yang nggak beres, udah, wes kerjaan besok subuh tak beresin aja lah. Daripada aku mau ganggu terus gitu. Dia sendirian di situ kan. Besok subuh kalau ada temen yang sudah masuk pagi tak ajak ke sini gitu. Maksudnya gitu, tak kejar gitu loh. Kerjaanku tak bereskan. Begitu dia keluar di pintu itu tadi, pintu ditutup, itu langsung ada yang gedor. Brak gitu. Ada yang gedor, kayak kena angin. Tapi nggak mungkin kalau kena angin kan bek gitu. Itu kayak bener-bener ada yang gedor, brak gitu. Dia nggak enak kan. Nah, berhubung dia ini gini, posisinya dia itu nggak mau kalah sama ketakutannya dia. Jadi dia mencoba melawan ketakutannya itu dengan cara dia coba ngedor lagi, brak gitu. Di situ juga ada yang ngedor lagi, brak dari luar gitu loh, brak. Oh, kurang ajar lah. Dia juga kalah mental udah, dia balik turun. Subuhnya ketika ada temen yang datang, dia coba ajak bantuin aku ke atas, ke rooftop untuk bantuin taplak meja untuk dibenerin gitu. Oke, beres. Sore acara dimulai. Di atas itu udah rapi gitu kan. Nah, itu ada sambutan dari direktur rumah sakit, terus dari dokter dan lain-lain. Itu nggak ada masalah, lancar-lancar aja. Begitu nyampe di sambutan ketua panitia acara, itu ada yang aneh. Begitu panitia acara ini ngasih sambutan, di tengah-tengah sambutannya itu ada suara dari mic gitu yang bilang gini, halo gitu. Jadi semua kan kaget, terutama yang ketua panitia. Terus lihat ke orang sound system, Pak tolong dicek mic-nya. Ya Pak, ternyata dicek itu mic-nya itu yang ada 3 mic di depan itu memang lagi on, tapi nggak ada yang ngomong seperti itu gitu, dan nggak ada mic lagi selain 3 itu tadi gitu. Oke lah, dipikir kendala teknis, tapi beberapa sudah ada yang ketakutan karena sudah tahu bahwa di situ itu angker gitu. Ada beberapa orang itu yang sudah ketakutan, wah pasti ada apa-apa ini. Nah oke, sambutan panitia selesai, acara hiburan itu ada band akustik gitu kan, band akustik main. Jadi band akustik main, orang-orang makan gitu. Saat band akustik main ini lagi asik-asiknya main, tiba-tiba suara ini muncul lagi, halo, suara itu keras seperti itu. Langsung orang-orang ketakutan, ada yang buang piring, lari, berit-berit semua, kan, karena udah nggak logis gitu loh, udah nggak masuk akal sekali gitu, ada suara seperti itu. Ketika orang-orang lari saling berebutan keluar, itu suara ini malah semakin jelas, halo seperti itu. Jadi keluar dari suara sound system. Wah, takutan semua, panitia semua, termasuk orang sound system itu yuk lari semua gitu loh, karena nggak beres gitu. Nah, setelah kejadian itu perusahaan itu atau pimpinan-pimpinan yang ada di situ memutuskan untuk rapat intern rumah sakit bahwa ini baiknya gimana, apa kita panggilkan orang pintar untuk mengusir ini, karena ini juga berhubungan dengan pasien-pasien dan klien yang ada di sini gitu loh. Takutnya nanti ada pasien yang ketakutan dengan kejadian-kejadian ini gitu. Beberapa hari kemudian setelah acara itu, perusahaan membuat sebuah keputusan bahwa oke, kita datangkan paranormal gitu di rumah sakit itu. Ketika didatangkan paranormal, ya seperti biasa orang-orang itu datang, orang paranormal itu dari luar itu melakukan ritualnya dan lain-lain gitu. Nah, kejadian itu
berlangsung 1 hari penuh katanya untuk menetralkan rumah sakit dari gangguan-gangguan gaib seperti itu.